Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melin Hilda Triadi, NPM 1804041101, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah fiskal dan moneter yang berjudul Uang Digital dan Uang Elektronik Perspektif Islam. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan. Perkembangan teknologi informasi telah merubah sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia, mulai dari pedesaan sampai ke perkotaan. Masyarakat saat ini lebih cenderung menggunakan perangkat telepon pintar atau yang biasa kita sebut dengan smartphone dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilihat, hampir setiap saat orang menggunakan telepon pintar untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik melalui saluran seluler maupun menggunakan sosial media. Hampir semua kegiatan sehari-hari tidak terlepas dari telepon pintar karena sudah terhubung dengan internet. Kegiatan yang dilakukan masyarakat menggunakan telepon pintar mulai dari sekedar menelpon atau SMS, berbincang di sosial media, berbisnis, dan melakukan transaksi keuangan secara online. Saat ini, pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non-tunai, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat, dan nyaman. Dampak perkembangan teknologi dalam sistem pembayaran tersebut terakhir ini adalah munculnya instrumen pembayaran yang dikenal dengan uang elektronik atau electronic money atau biasa disingkat dengan e-money, dan uang virtual atau virtual money. Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran mikro yang diharapkan mampu melakukan proses pembayaran secara tepat dengan biaya yang relatif murah karena nilai uang yang disimpan. Instrumen ini dapat ditempatkan pada suatu media tertentu yang mampu diakses dengan cepat secara offline, aman, dan murah. Apa uang elektronik dan digital itu? Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Perkiraan nilai-nilai barang dan jasa ini di negeri maupun dinyatakan dengan satuan-satuan, maka satuan-satuan inilah yang menjadi standar yang dipergunakan untuk mengukur kegunaan barang dan tenaga yang kemudian menjadi alat tukar atau medium of exchange dan disebut dengan satuan uang. Dalam konsep Islam, uang adalah flow konsep. Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk spekulasi karena tidak dibolehkan. Uang adalah barang publik milik masyarakat. Karenanya, penimbunan uang yang dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar. Seiring dengan kemajuan zaman, bentuk pembayaran dengan uang pada hari ini mengarah kepada sesuatu yang lebih praktis dan tidak memiliki wujud sama sekali, hanya berupa kode digital yang berada di server kartu chip atau smartphone seseorang yang disebut dengan elektronik atau e-money, atau mata uang digital atau digital currency. Menurut jenisnya, pembayaran digital atau virtual currency terdiri dari dua macam. Satu, uang elektronik atau digital yang sering digunakan pada aplikasi-aplikasi berbasis komputer maupun smartphone seperti
Telkomsel Cash, Paytran, Indosat Dompetku, dan beberapa alat pembayaran digital lainnya. Jenis virtual currency ini bersifat tersentralisasi, diatur dan dikelola oleh suatu lembaga maupun perusahaan. Yang kedua, virtual currency yang menggunakan teknologi kriptografi yang biasa dikenal dengan sebutan cryptocurrency, di mana untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi tertentu. Uang elektronik adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam uang elektronik terdapat nilai tersimpan atau tervalue atau prabayar, di mana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis chip atau server. Nilai uang yang terdapat pada uang elektronik akan secara otomatis berkurang pada saat penggunaan melakukan pembayaran. Uang elektronik digunakan untuk berbagai macam jenis pembayaran atau multi-purpose payment, sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dapat dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan, serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang selanjutnya, manfaat uang elektronik. Apa saja manfaat uang elektronik? Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrumen pembayaran secara secepat dengan biaya relatif murah. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan e-money jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit, juga mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, elektronik memberikan berbagai keuntungan berupa manfaat yang tinggi, seperti memberikan kecepatan dan ketelitian dalam bertransaksi. Dapat digunakan untuk segala bentuk transaksi yang bernilai kecil ataupun dengan frekuensi tinggi, praktis dan mudah digunakan untuk bertransaksi, serta lebih efisien dibanding dengan uang tunai. Manfaat uang elektronik diantaranya: 1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen, akibat pedagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil atau receh. Yang ketiga, sangat applicable untuk transaksi massal yang nilainya kecil, namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, fast food, dan lain-lain. Yang keempat, risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang selama media non-tunai yang digunakan. Yang kelima, sistem pembayaran non-tunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis transaksi dan macam-macam uang elektronik. Pertama, jenis-jenis transaksi e-money. Terdapat 5 jenis transaksi e-money, diantaranya ialah yang A. Penerbitan, B.
dan pengisian ulang atau top up atau lending. Pengisian nilai uang ke media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya, pemegang dapat melakukan pengisian ulang. Yang kedua, atau yang B, transaksi pembayaran dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang C, transfer. Fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit. Kemudian yang D, tarik tunai. Fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik. Yang E, refund atau redeem. Penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit. Yang selanjutnya yaitu macam-macam e-money. Yang A, berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama, uang elektronik, yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Kemudian yang kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Kemudian yang B, berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan ke dalam dua bentuk. Di antaranya yang pertama, reloadable, yaitu uang elektronik dengan bentuk reloadable adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian uang. Dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang kedua yaitu disposable. Uang elektronik dengan bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang. Apabila masa berlakunya sudah habis atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka media uang elektronik tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang. Yang C yaitu berdasarkan jangkauan penggunaannya. Uang elektronik dibedakan menjadi dua, di antaranya single purpose. Single purpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi. Misalnya, uang elektronik yang hanya dapat digunakan untuk pembayaran tol atau uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum. Yang kedua yaitu multipurpose. Multipurpose adalah uang elektronik yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap berbagai hal yang dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat digunakan dalam beberapa jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan untuk membayar telepon, jasa transportasi, pembayaran pada minimarket, dan lain-lain, cukup menggunakan satu kartu. Yang D, berdasarkan pencatatan data identitas pemegang. Uang elektronik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit. Yang kedua,
uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.